Juru bicara Dewan Keamanan Nasional Amerika Serikat, John Kirby, pada Senin, 23/10 sore mengatakan AS tengah menambah kapabilitas militer di Timur Tengah untuk membantu perang Israel dengan Hamas. Kekhawatiran akan meluasnya perang semakin meningkat ketika Israel menghantam beberapa target di wilayah tepi barat yang mereka duduki, dan juga di Lebanon dan Suriah, serta terlibat baku tembak dengan Hizbullah, kelompok militan di Lebanon. Amerika Serikat kini tengah mengirim beberapa batalion Patriot dan sistem terminal High Altitude Area Defense, serta memposisikan ulang kapal penyerang Eisenhower yang sedang dalam perjalanan ke Timur Tengah. Sejumlah pria bersenjata menghadiri pemakaman sejumlah warga Palestina yang tewas dibunuh oleh pasukan Israel di dekat Nablus, tepi barat, pada tanggal 23 Oktober tahun 2023. Sejumlah pria bersenjata menghadiri pemakaman sejumlah warga Palestina. Juru bicara Dewan Keamanan Nasional Amerika Serikat, John Kirby, pada Senin, 23/10 sore mengatakan AS tengah menambah kapabilitas militer di Timur Tengah untuk membantu perang Israel dengan Hamas. Kementerian Kesehatan yang dikelola Hamas pada Senin mengatakan sedikitnya 5.087 warga Palestina telah tewas terbunuh, dan 15.270 lainnya luka-luka akibat serangkaian serangan udara Israel. Di tepi barat yang telah diduduki Israel pun, sebanyak 96 warga Palestina tewas dan 1.650 lainnya mengalami luka-luka dalam aksi kekerasan dan serbuan pasukan Israel sejak tanggal 7 Oktober. Sementara di Israel, lebih dari 1.400 orang tewas dalam serangan awal Hamas ke Israel Selatan. Selain itu, pihak militer Israel mengatakan sebanyak 222 orang, termasuk warga asing, diyakini telah ditangkap oleh Hamas selama serangan itu dan telah dibawa ke Gaza. 2 di antaranya telah dibebaskan. Iran telah menyerukan negara-negara Islam dan Arab untuk membentuk front persatuan melawan Israel. Seruan ini muncul ketika negara-negara Barat meningkatkan peringatan agar tidak mengeksploitasi situasi yang tidak menentu akibat perang besar Israel-Hamas dan memicu konflik regional. Teheran, yang secara finansial dan militer mendukung Hamas, berada di bawah pengawasan ketat sejak para pejuang kelompok Palestina tersebut menyerbu perbatasan selatan Israel pada tanggal 7 Oktober lalu. Serangan yang diberi nama Operasi Badai Al-Aqsa ini menewaskan lebih dari 1.400 orang dan ratusan lainnya diculik sebagai tawanan. Iran bersikeras bahwa pihaknya tidak terlibat dalam serangan Hamas tersebut namun merayakan serangan itu sebagai kesuksesan. Ketika Israel menanggapi serangan mengejutkan Hamas dengan menggempur Gaza, Presiden Iran Ebrahim Raisi meminta rekannya dari Suriah, Bashar al-Assad, melalui panggilan telepon untuk bekerja sama melawan Israel. Semua negara Islam dan Arab harus mencapai konvergensi dan kerja sama yang serius dalam menghentikan kejahatan rezim Zionis terhadap bangsa Palestina yang tertindas, kata Raisi dalam seruannya, seperti dikutip The New Arab, Jumat tanggal 20 bulan 10 tahun 2023. Menuduh Israel melakukan genosida terhadap warga Palestina, Raisi mengatakan Iran akan berkoordinasi dengan negara-negara Islam sesegera mungkin. Teheran juga menawarkan diri menjadi tuan rumah pertemuan darurat Organisasi Kerjasama Islam (OKI), yang beranggotakan 57 negara. Sejauh ini, belum ada keputusan yang diumumkan mengenai proposal tersebut. Namun Menteri Luar Negeri Iran Hossein Amir-Abdollahian dijadwalkan mengunjungi negara-negara kawasan, termasuk Irak pada hari Kamis dan kemudian Lebanon untuk mempromosikan inisiatif Teheran. Dia juga berbicara dengan mitranya dari Uni Emirat Arab (UEA), Abdullah bin Zayed Al Nahyan melalui telepon, mengatakan, berlanjutnya serangan dan pengepungan di Gaza adalah contoh hukuman kolektif dan kejahatan perang sistematis terhadap kemanusiaan. Sebagai negara non-Arab, Iran dikecualikan dari beberapa organisasi penting di Timur Tengah, seperti Liga Arab yang bertemu Rabu di Kairo. Berbeda dengan Iran, yang tidak mengakui Israel dan menjadikan dukungan terhadap Palestina sebagai inti kebijakan luar negerinya sejak Revolusi Islam tahun 1979, beberapa negara Arab sangat ingin meningkatkan hubungan dengan Israel. Beberapa harian Iran pada hari Kamis memuat gambar kehancuran yang disebabkan oleh pengeboman Israel di wilayah kantong Palestina yang dihuni oleh lebih dari 2,4 juta orang.
Namun, mereka tidak menyebutkan lebih 1.400 warga Israel yang terbunuh dan ratusan lainnya ditawan melintasi perbatasan oleh kelompok Hamas. Meskipun negara-negara Barat tidak menuduh Teheran terlibat langsung dalam serangan Hamas terhadap Israel, beberapa negara mengatakan dukungan jangka panjang yang diberikan Iran kepada Hamas memungkinkan kelompok tersebut melakukan serangannya. Sejauh ini, kami tidak memiliki bukti nyata bahwa Iran memberikan dukungan konkret dan operasional terhadap serangan pengecut ini, kata Kanselir Jerman Olaf Scholz pada hari Kamis merujuk pada serangan Hamas terhadap Israel. Tetapi jelas bagi kita semua bahwa tanpa dukungan Iran selama beberapa tahun terakhir, Hamas tidak akan mampu melakukan serangan yang belum pernah terjadi sebelumnya di wilayah Israel, ujarnya. Pada hari Rabu, Presiden Amerika Serikat Joe Biden memperingatkan Iran untuk berhati-hati agar tidak semakin mengobarkan api konflik di wilayah Timur Tengah. Pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei, yang memegang keputusan akhir dalam kebijakan-kebijakan utama negara, pada Selasa lalu membantah keterlibatan Iran dalam serangan Hamas terhadap Israel. Namun dia menegaskan kembali dukungan negaranya terhadap Palestina. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan menegaskan negara Islam harus bersatu melawan serangan Israel di Palestina. Hal itu diungkapkan Erdogan saat bertelepon dengan Presiden Iran Ebrahim Raisi pada Jumat 7/4, dan berbicara soal kekerasan yang terjadi di Masjid Al-Aqsa, Yerusalem, pekan lalu. Dunia Islam harus bersatu menentang serangan Israel di Palestina, bunyi pernyataan kantor Erdogan. Dalam kesempatan itu, Erdogan juga mengajak Raisi, bersama-sama melanjutkan upaya di forum internasional terutama Organisasi Kerjasama Islam (OKI), dan PBB untuk mempertahankan status quo Al-Aqsa. Sikap tegas Erdogan terhadap Israel ini muncul meski Turki baru memperkuat hubungan formalnya dengan Israel. Meski memiliki hubungan diplomatik dengan Israel, Turki tetap menjadi salah satu negara yang paling vokal mendukung perjuangan Palestina untuk merdeka. Para pejabat Turki juga telah memperingatkan Tel Aviv bahwa eskalasi di Masjid Al-Aqsa dan jalur Gaza bisa membuat hubungan Israel-Turki kembali memburuk. Turki bahkan memperingatkan kemungkinan dampak pada hubungannya dengan Israel setelah serangan aparat Israel ke Masjid Al-Aqsa pekan lalu. Turki tidak bisa tinggal diam menghadapi serangan ini. Menginjak-injak Masjid Al-Aqsa itu di luar batas kami, kata Erdogan dalam momen terpisah pada pekan lalu. Palestina tidak sendirian, ucapnya menambahkan seperti dikutip Times of Israel. Erdogan bahkan menelepon langsung Presiden Israel Isaac Herzog pada Sabtu, 8/4 lalu. Erdogan menyampaikan keluhan soal kekerasan di Masjid Al-Aqsa pekan lalu, di mana aparat Israel menggerebek jemaah Muslim yang tengah beribadah di masjid tersebut hingga memukuli mereka. Erdogan menegaskan insiden terbaru ini melukai hati nurani tak hanya umat Islam tetapi seluruh umat manusia. Erdogan menekankan Turki sama sekali tidak dapat tinggal diam menghadapi provokasi aparat Israel di Masjid Al-Aqsa tersebut. Ketegangan yang terjadi di jalur Gaza dan Lebanon seharusnya tidak dibiarkan tereskalasi, ucap Erdogan seperti dikutip kantor berita Anadolu. Erdogan juga menggarisbawahi bahwa seruan kelompok radikal Yahudi untuk menyerang Masjid Al-Aqsa memicu reaksi dan kekhawatiran. Dalam pernyataan terpisah, Erdogan mengecam aksi polisi Israel di Masjid Al-Aqsa pada pekan lalu. Menurutnya, kekerasan aparat Israel di kawasan itu sudah kelewat batas bagi Turki. Saya mengutuk tindakan keji terhadap masjid yang menjadi kiblat pertama umat Islam atas nama negara dan rakyat saya. Dan saya menyarankan agar serangan dihentikan secepat mungkin, ujar Erdogan seperti dikutip The Jerusalem Post.